Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemerhati hukum Indonesia, selamat datang di podcast hukum organisasi perusahaan dan kepahilitan. Pada kesempatan kali ini, kita sebagai calon yuridis muda akan membahas salah satu konsep penting dalam hukum perusahaan, yaitu ultra vires. Sebuah doktrin yang seringkali menjadi dasar dalam menentukan apakah tindakan sebuah organ perusahaan telah melampaui kewenangan atau tidak. Isu ultra vires ini juga sangat relevan terhadap efektivitas tata kelola perusahaan dan potensi resiko kepahilitan di masa depan. Pada podcast kali ini akan dibersamai oleh saya Fajar yang akan memandu jalannya diskusi. Dan hari ini saya ditemani oleh kedua narasumber, para yuris muda yang akan memberikan sudut pandang menarik baik secara teori maupun praktik. Yang pertama ada Kang Sultan sebagai narasumber pertama yang akan membahas aspek teoris mengenai ultra vires. Boleh Kang Sultan? Oke, baik semuanya. Salam kenal. Saya Sultan Muhammad Hamzah, selaku mahasiswa aktif di semester 5 tahun 2023 pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Halo Kang Sultan, selanjutnya ada Kang Ali sebagai narasumber kedua yang akan membawa aspek praktik berupa studi kasus mengenai ultra vires. Terima kasih ya pada Kang Fajar. Perkenalkan, nama saya Aldi Subianto. Saya juga sama mahasiswa semester 5 Universitas Pasundan, terutama di Fakultas Hukum. Ya, salam kenal ya. Terima kasih pada moderator. Wah, luar biasa sekali ya narasumber kita kali ini. Masih mahasiswa dan merupakan calon-calon penegak hukum di masa depan nanti. Untuk mengawali podcast kali ini dengan topik ultra vires, saya mau nanya nih ke Kang Sultan, apa sih yang dimaksud dengan ultra vires ini, Kang? Oke, baik. Terima kasih Kang Fajar atas kesempatannya, gitu ya. Dan juga kepada pemerhati hukum semuanya. Bahwasanya terkait dengan ultra vires, gitu ya. Kalau kita ngomongin soal itu juga berkaitan dengan direksi dan juga perseroan terbatas. Karena kan direksi ini merupakan salah satu organ daripada perseroan terbatas gitu ya, bersamaan dengan pemegang saham dan juga dewan komisaris gitu. Lalu terkait dengan pada setiap perseroan terbatas itu pada umumnya itu memiliki suatu tujuan gitu ya, tujuan yang diatur dalam anggaran dasar gitu ya. Jadi itu base kita gitu ya, yang perlu kita pahami secara bersama gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara soal istilah ultra vires gitu ya, itu kan merupakan bahasa Latin ya, yang memiliki arti di luar atau melebihi kekuasaan gitu. Atau istilah lainnya adalah pelampauan wewenang gitu ya. Jadi dapat dikatakan bahwasanya ultra vires ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pengurus atau direksi gitu ya, yang melanggar anggaran dasar gitu ya. Atau misalnya di anggaran dasarnya ternyata tindakan tersebut tuh tidak diberikan wewenang kepada direksi tersebut gitu ya. Atau bahkan tanpa adanya wewenang gitu ya. Dalam hal ini direksi melakukan suatu tindakan gitu Kang Fajar, mungkin terkait dengan gambaran ya secara umum ultra vires ini apa gitu. Wah, terima kasih banyak nih buat Kang Sultan, jawabannya sangat mudah dipahami untuk menggambarkan apa itu ultra vires. Berbicara soal ultra vires, ternyata ada kaitannya dengan direksi dan perseroan terbatas ya Kang? Betul. Dari yang saya tangkap, jadi intinya ultra vires ini adalah pelampauan wewenang ya Kang Sultan. Betul Kang Fajar. Sekarang saya penasaran nih secara historis dan filosofis, bagaimana sih Kang sejarah perkembangan dari ultra vires ini? Oke, nah ini menarik ya soal sejarah dan juga perkembangannya begitu ya. Jadi pada awal mulanya terkait dengan konsep daripada ultra vires ini, itu lahir di sistem common law di negara Inggris Kang Fajar gitu ya. Di mana tujuan dari adanya konsep ultra vires ini untuk membatasi dan juga mengawasi kewenangan perseroan agar tidak bertentangan dan juga sesuai dengan tujuan daripada si perseroan terbatas itu sendiri begitu. Lalu terkait dengan awal mula gitu ya, kasus yang melahirkan konsep ultra vires ini ada pada tahun 1875 gitu ya, kasus antara perusahaan Ashbury dan juga Ritchie gitu ya. Dimana pada saat itu ternyata kontrak yang dibuat antar perusahaan itu dibuat melampaui wewenang yang terdapat di anggaran dasarnya, sehingga berkonsekuensi hukum itu tidak dapat diratifikasi oleh pemegang saham gitu ya. Nah, terkait dengan konsep daripada ultra vires ini Kang Fajar gitu ya, itu dianut juga di negara besar seperti di benua Eropa gitu ya. Seperti contohnya di negara Prancis itu mengenal dengan konsep bahwasanya dalam melakukan transaksi di luar objek anggaran dasarnya itu disebut dengan ultra vires gitu ya. Begitupun dengan negara Amerika Serikat. Namun di negara Amerika Serikat ini
konsep ultravirusnya sedikit dimodifikasi agar lebih liberal gitu Kang Fajar. Wah, saya jadi dapat ilmu baru nih dari Kang Sultan. Betul. Ternyata doktrin ultravirus ini lahir dari sistem common law Inggris sampai akhirnya dianut oleh negara-negara besar di Eropa ya Kang. Betul Kang Fajar. Tadi Kang Sultan sudah bahas nih kedudukan ultravirus di negara Eropa. Kalau kedudukan ultravirus di negara Indonesia itu bagaimana sih Kang? Oke, baik, ngomongin soal negara kita tercinta gitu ya, negara Indonesia, kita pun juga menganut gitu ya doktrin daripada ultravirus ini sendiri Kang Fajar gitu ya. Dimana kita mengadopsi dari ketentuan hukum Belanda yang dimana kita tuangkan dalam hukum nasional, ini dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Namun di undang-undang ini tuh tidak disebutkan secara eksplisit Kang Fajar ya. Namun disebutkannya secara implisit, dimana contohnya tertuang misalnya pada pasal 1 angka 5 gitu ya, Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar gitu ya. Begitupun contohnya di pasal 92 ayat 2 di mana direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebijakan dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar gitu ya. Jadi pada intinya terkait dengan ketentuan konsep ultravirus ini itu tertuang secara implisit di mana pada hal ini direksi ini dalam melakukan suatu tindakan itu harus berpedoman pada suatu anggaran dasar dan juga peraturan perundang-undangan gitu ya. Tidak boleh melampaui dan juga harus memiliki amanat gitu ya dari pada anggaran dasar itu. Sehingga dapat dikatakan apabila melanggar ketentuan yang tadi itu dapat dikatakan suatu tindakan direksi itu disebut ultravirus gitu Kang Fajar. Ternyata Indonesia juga mengenal istilah ultravirus ya Kang. Betul. Walaupun tidak secara eksplisit, namun secara implisit Iya, betul sekali. juga terdapat dalam beberapa ketentuan pada pasal undang-undang ya Kang. Betul Kang Fajar. Sekarang kalau kita tinjau pada praktiknya, biasanya untuk tindakan ultravirus yang dilakukan oleh direksi itu apa aja sih Kang? Oke, nah ngomong-ngomong soal tindakan yang pada umum dilakukan oleh direksi yang dikatakan ultravirus ya Kang Fajar ya. Itu yang pertama contohnya tindakan yang melampaui batas tujuan perusahaan gitu ya. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya kan setiap perusahaan atau perseroan terbatas itu kan memiliki tujuan ya, yang tertuang dalam suatu anggaran dasar gitu ya. Nah apabila ternyata suatu direksi atau pengurus dalam melakukan tindakan itu bertentangan gitu ya, atau melampaui daripada tujuan perseroan, maka dikatakan ultravirus gitu ya. Itu yang pertama gitu. Lalu yang kedua, contohnya adalah suatu keputusan yang tidak mendapatkan persetujuan dari rapat umum pemegang saham di Kang Fajar gitu ya. Jadi walaupun itu ya tindakan yang dilakukan oleh direksi ini ternyata tidak melampaui anggaran dasar gitu ya. Namun apabila tidak disetujui oleh rapat umum pemegang saham dan tetap dilakukan oleh direksi tersebut gitu ya, itu juga dapat dikatakan tindakan ultravirus gitu. Lalu yang ketiga, juga pelaksanaan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Kang Fajar gitu ya. Jadi suatu tindakan ultravirus gitu ya, juga tidak hanya mengacu kepada anggaran dasar suatu perseroan terbatas, namun juga apabila tindakan tersebut gitu ya dilakukan oleh pengurus dan melanggar peraturan perundang-undangan atau hukum nasional kita, itu pun dapat dikatakan sebagai tindakan ultravirus gitu Kang Fajar, ini contohnya ya. Cukup beragam ya Kang. Betul. Ternyata bentuk tindakan ultravirus yang biasanya dilakukan oleh direksi. Betul. Terakhir ini untuk Kang Sultan. Oke, apa nih? Apabila seorang direksi atau pengurus melakukan ultravirus, apa sih Kang implikasi hukumnya? Oke, nah menarik nih ya soal implikasi hukum dari tindakan ultravirus ya Kang Fajar ya. Jadi terkait dengan hal itu, Undang-Undang Perseroan Terbatas kita memberikan perlindungan bagi pemegang saham apabila nantinya suatu kasusnya misalnya direksinya melakukan tindakan ultravirus gitu ya. Nah, pemegang saham ini dapat mengajukan gugatan gitu ya. Nah, tertuang di mana sih terkait dengan ketentuan ini Kang Fajar ya? Itu tertuang di pasal 61 yang menyatakan bahwasanya setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, atau dewan komisaris gitu Kang Fajar. Nah, jadi terkait dengan hal ini itu juga memberikan perlindungan gitu ya kepada pemegang saham, sehingga pemegang saham ini bisa menggugat direksinya gitu ya apabila tadi melakukan tindakan ultravirus. Lalu yang jadi pertanyaan, gimana sih pertanggungjawabannya gitu ya? Kalau misalnya direksi atau pengurusnya melakukan tindakan ultravirus, yang bertanggung jawabnya apakah seluruh
PT-nya kah atau secara pribadi gitu ya direksinya. Nah, jadi jawabannya adalah pribadi kepada si direksinya yang melakukan tindakan ultra vires gitu ya. Ini tertuang di pasal 97 yang menyebutkan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, begitu Kang Fajar. Jadi terkait dengan implikasi hukumnya ya. Selanjutnya kita coba diskusi sama Kang Aldi. Kalau Boleh. tadi kita sudah bahas secara teoritis bersama Kang Sultan. Selanjutnya kita coba diskusi secara praktik melalui studi kasus. Mangga Kang Aldi boleh dijelasin kasusnya? Boleh. Jadi kita di sini mengambil kasus pada PT Waskita Karya yang sering kita kenal sebagai BUMN yang bergerak di pada bidang konstruksi ya, yang kita suka buat jalan tol kayak atau pembangunan yang untuk negara itu tuh oleh Waskita Karya biasanya. Nah, jadi pada tahun 2023 tuh terdapat salah satu kasus nih, si direktur utamanya yang namanya Destiani Suwarjono. Nah, dia tuh melakukan pencairan dana SCF atau supply chain finance. Maksudnya tuh jadi SCF tuh apa? Dia tuh si Waskita tuh kan pemilik bisnis ya. Pasti kan dia kalau misalnya mau ngelakuin bisnis kayak misalnya proyek jalan gitu kan pasti ada vendornya kan. Nah, SCF ini tuh kayak memfasilitasi lah. Jadi gimana si pemilik bisnis ini dapat dananya nanti disalurkan kan ke si vendornya ya, biar gak usah ada penundaan gitu. Jadi bisa langsung dikerjakan. Tapi pada kasus yang si Waskita pada 2023 ini tuh mereka si direktur utamanya ini melakukan pencairan dana SCF-nya secara vendornya tuh fiktif. Jadi dia tuh memberikan dokumen palsu kepada si pemberi dananya itu. Nah, lalu ketahuannya tuh gimana? Ternyata si dana SCF-nya ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan kalau misalnya kita melihat pada putusannya itu ya yang nomor 108 Spidsus 2024. Nah, dia tuh si Destiani itu dia tuh menggunakan uang ini tuh untuk penggunaan pribadi seperti pembelian tanah, untuk pasar modal, reksadana. Jadi uangnya tuh dia alokasikan kepada untuk kepentingan pribadinya lah, dan kerugian negara tuh hingga 2,5 triliun. Nah, lalu kan kita tahu ya kalau korupsi itu kan hukum pidana kan, hukum publik. Nah, ini kan kita juga terkait sama si PT itu kan si Waskita juga kan pasti kan ada pemegang sahamnya kan. Nah, lalu gimana sih si pemegang sahamnya kan kita tahu ya si tindakan si direktur utama itu merugikan gitu. Apalagi ini tindakannya untuk kepentingan pribadi gitu. Pasti kan nggak sesuai dari anggaran dasar tadi yang sempat dijelaskan oleh Kang Sultan ya, bahwa di pasal 97 ayat 3 tuh si direktur tuh bertanggung jawab secara pribadi ya atas tindakannya gitu ya, terutama yang di luar anggaran dasar atau RUPS gitu. Nah, pertanggungjawabannya juga bisa nih kalau untuk pemegang sahamnya tuh di ketentuan pasal 61 tadi kan dijelasin juga. Nah, jadi si pemegang saham tuh bisa menggugat gitu ya si direktur utamanya ini untuk pembayaran ganti rugi atas tindakannya ini. Nah, tindakan ultravirusnya di mana? Ini di tindakan yang ini nih, pencairan dana SCF itu tuh kenapa disebutnya ultravirus? Karena kan untuk kita tahu ya tadi udah dijelaskan juga bahwa si uangnya ini untuk kepentingan dia pribadi. Jadi kan gak ada kepentingan gitu untuk si PT Waskita Karyanya ini. Jadi buat apa gitu? Kenapa ngecairin dana tapi bukan buat perusahaan gitu? Kan itu udah di luar anggaran dasar dan tujuan si perseroannya itu. Jadi dan kesimpulannya tuh bahwa si direktur utama ini akan bertanggung jawab secara penuh ya. Ini yang akan mungkin digugat oleh si pemegang saham gitu. Nah, dasar hukumnya tuh di mana? Tadi yang sudah disebutkan juga ya di pasal 61 UPT, dan itu tuh berlandasan dari 1365 KUH Perdata. Ini apa, perbuatan melawan hukum. Jadi si pemegang saham bisa ke pengadilan negeri untuk menggugat si direktur utama dan berharap bisa mempertanggungjawabkan gitu si perbuatannya itu gimana, entah misalnya si hartanya mungkin ada harta sitaan atau bagaimana, itu kita berharap aja bisa ya. Oke, baik. Terima kasih buat kedua narasumber kita buat atas paparan materinya. Penjelasan memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa ultravirus itu bukan hanya persoalan normatif, Betul. tetapi memiliki konsekuensi nyata terhadap validasi tindakan perseroan dan bahkan dapat menggeser tanggung jawab ke direksi secara personal. Dari teori yang telah kita dengar dari narasumber pertama hingga ilustrasi kasus konkret dari narasumber kedua, kita dapat melihat bahwa ultravirus berfungsi sebagai garis
batas legal yang mengontrol setiap tindakan korporasi. Dan di titik ini kita mulai dari bisa melihat bagaimana teori norma dan praktik saling terkunci satu sama lain. Pemerhati hukum sekalian, tak terasa kita sudah di ujung acara. Pada beberapa menit ke belakang kita telah mendapatkan pengetahuan baru seputar Utapires. Mulai dari pengertian, sejarah, perkembangan, kedudukan, dan implikasi dari tindakan Utapires. Bahkan kita pun sudah diberikan contoh sebuah kasus nyata dari Utapires tersebut. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber yang telah memberikan perspektif teori dan praktik terkait Utapires. Oleh karenanya, bagi kita mahasiswa hukum dan calon praktisi, pemahaman mengenai Utapires menjadi penting sebagai dasar kehati-hatian dalam setiap tindakan korporasi. Karena satu langkah yang keluar dari batas kewenangan bisa mengubah konsekuensi hukum, beralih dari tanggung jawab perseroan menjadi tanggung jawab personal. Terima kasih kepada seluruh pemerhati hukum yang telah menyaksikan podcast ini. Semoga diskusi ini dapat menambah perspektif akademis, memperkuat kemampuan analisis, dan meningkatkan kewaspadaan hukum kita dalam menghadapi isu korporasi ke depan. Amin. Saya pamit undur diri. Salam pemerhati hukum Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Kak Fajar. Terima kasih juga Kang Sultan, Kang Adi.